Selamat datang kembali di media pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, pembahasan kita di dalam media pembelajaran masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang Google Dokumen. Hasil akhir dalam pembuatan Google Dokumen yang akan kita buat sama seperti yang ada di layar monitor, terlihat jelas di depan, dengan judul Internet untuk Rumah Tangga. Dalam pembahasan ini kita akan memformat paragraf, di mana nanti di sini kita akan mengenal bagian-bagian ruler line, mengatur bentuk paragraf dalam naskah, menentukan jarak antar baris, dan menyisipkan gambar seperti sehingga terciptalah hasil seperti gambar di depan. Oke, kita langsung ke praktek saja. Kita ingat untuk memulai sebuah Google Dokumen, kita tetap harus memiliki sebuah web browser. Saya buka Google Chrome. Oke, ketika Google Chrome sudah terbuka, seperti biasa, kita ketikkan alamat dari Google dokumen tersebut, yaitu doc.google.dokumen. Di sini kita asumsikan bahwa saya sudah login ke akun Gmail. Kalau sudah login, seperti pada pertemuan sebelumnya, kita pilih lembaran kerja blank dokumen atau kosong, lembaran kerja kosong. Kita klik sampai masuk ke dalam Google Dokumen tersebut. Sambil menunggu, di sini nanti di dalam Google Dokumen ada beberapa fitur yang harus kita aktifkan. Apabila nanti di beberapa media baik komputer ataupun handphone bagian ruler belum aktif, kita bisa mengaktifkannya dengan cara klik menu tampilan, lalu kita aktifkan beberapa fitur yang kita inginkan. Sebagai contoh tadi ruler, sini kita tinggal klik tampilkan penggaris. Nih, saya tampilkan ulang. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti ruler ini akan berfungsi untuk mengatur baik dia kata, gambar, ataupun mungkin table. Jadi nanti untuk pengaturan dari kata-kata ataupun mungkin table atau gambarnya nanti bisa kita menggunakan ruler sama seperti pada Microsoft Word. Baiklah, untuk membuat hasil akhir seperti ini, kita akan langsung ke prakteknya. Di sini saya sudah memiliki naskah dari internet untuk rumah tangga, dan nanti akan kita coba atur sehingga menghasilkan sama seperti hasil akhir yang ada di depan. Sini naskahnya, saya sudah memiliki naskahnya. Nih. Naskah tersebut terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Untuk paragraf pertama, untuk judul tetap kita harus buat ukuran yang berbeda dengan isi dari dokumen tersebut. Misalkan judulnya kita atur menjadi ukurannya 14. Supaya ada sedikit perbedaan. Untuk jenis huruf tetap kita gunakan Konverta, atau mungkin pengen menggunakan jenis huruf yang lain boleh. Nah, sekarang pada paragraf pertama kita atur paragrafnya rata kiri dan kanan, atau kita tekan Ctrl J atau klik pada bagian ratakan, pilih rata kiri kanan. Nah, seperti ini, saya klik. Apabila sudah rata kiri kanan, paragraf pertama ini kita akan buat jarak antar baris itu memiliki spasi 1,5. Caranya kita klik, kita blok paragraf pertamanya, kita blok, lalu masuk ke bagian menu format, lalu kita pilih jarak antar baris. Di sini banyak pilihan. Untuk jarak antar barisnya tunggal, artinya memiliki jarak spasi 1.
ini 1,15, ini 1,5 cm, ganda memiliki jarak 2 cm. Nah, kita pilih yang 1,5. Nah, kita coba 1,15. Misalnya kita perhatikan seperti ini, jarak baris pertama dan baris kedua memiliki, jadi dia agak rapat. Nah, kita coba 1,5 kembali, format, jarak antar baris, lalu pilih 1,5. Oke, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, pada paragraf kedua, kita buat jarak antar barisnya memiliki spasi 1 cm. Caranya tetap sama dengan paragraf pertama, kita blok, lalu kita atur jarak spasinya dengan klik menu format, kemudian pilih jarak antar baris, lalu kita pilih tunggal. Oke, hasilnya seperti ini. Paragraf ketiga, kita buat jaraknya 1,5 cm dan paragrafnya rata kiri kanan. Kita buat dulu rata kiri kanan. Lalu untuk jarak spasinya tetap klik menu format, lalu pilih jarak antar baris dan kita klik 1,5. Seperti ini. Oke, antar paragraf sudah kita atur. Sekarang, seperti hasil akhir, paragraf kedua memiliki tata letak agak masuk ke dalam. Sepertinya dia masuk ke dalam. Nah, jadi untuk membuat paragraf kedua masuk ke dalam atau mencolok sedikit ke dalam, kita menggunakan ruler. Nah, caranya, kita blok paragraf kedua, lalu kita klik pada bagian indeks kiri ini yang ada di atas ruler. Caranya klik tahan, lalu tarik ke bagian yang kita inginkan. Contoh kita buat 2,5 cm. Hasilnya seperti ini. Gampang kan? Jadi pada prinsip dasarnya memiliki persamaan dengan Google. Maksud saya memiliki persamaan dengan Microsoft Word. Oke, tampilannya sudah selesai. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Sekarang kita akan coba memasukkan gambar. Jadi di sini di hasil akhir kita menginput 3 jenis gambar. Gambar telunjuk, jam, dan lampu. Nah, jadi caranya klik menu sisipkan atau insert, masuk pada gambar. Nah, di sini banyak pilihan. Apabila nanti gambar yang kita punya sudah kita upload ke dalam Google Drive, maka kita tinggal klik Drive. Atau mungkin di handphone kita atau di komputer memiliki kamera, kita pengen dari kamera, boleh menggunakan kamera dan sebagainya, atau kita pengen mencari gambarnya dulu, kita gunakan telusur internet. Sebagai contoh di sini saya sudah memiliki 3 gambar, jadi saya tinggal klik upload dari komputer. Saya klik, gambarnya saya cari di dalam komputer yang sudah saya sediakan, yaitu ini pada folder gambar. Gambar pertama, gambar telunjuk, saya klik, saya input dulu sampai tampil. Nah, apabila gambarnya terlampau besar atau memiliki size yang melebihi, kita bisa atur ukurannya dengan cara kita klik gambar tersebut, klik gambar, lalu pilih opsi gambar, lalu pilih ukuran dan rotasi. Kemudian untuk lebarnya kita langsung atur biar lebih gampang. Kita atur contoh lebarnya itu 2 cm dan tingginya kita atur mungkin 5 cm. Kita lihat hasilnya. Kita enterkan. Lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi lebih gampang dengan mau menginput
ukuran lebar dan tinggi. Atau kalau cara manualnya, gambar seperti ini, kita klik gambarnya, lalu kita tarik. Nih, kita tarik dari bawah ke atas. Cara ini agak ribet, saya rasa, agak lama. Tarik pelan-pelan sampai semana. Ini cara manual ya, cara manual untuk memperbesar dan memperkecil ukuran dari gambar. Jadi supaya mempermudah, kita klik gambarnya, kita klik opsi gambar, lalu kita tentukan langsung lebarnya. Sebagai contoh tadi kita buat 3, ini kita ganti tingginya menjadi 5. Kita enter, lalu ini kita tarik ke atas, kita lihat hasilnya sudah seperti ini. Selanjutnya, gambar ini akan kita geser ke bagian sebelah kanan atas sesuai dengan hasil akhir yang kita inginkan, seperti ini. Nah, oke, gambarnya kita geser, caranya klik gambarnya, lalu sini ada 3 pilihan, sebaris, kemas teks, dan pisahkan teks. Teks maksud saya. Saya pilih contoh kemas teks. Lalu ini saya klik tahan, tarik ke bagian mana yang kita inginkan. Contoh di sini tinggal lepas. Mungkin gambarnya kebesaran, saya perkecil. Seperti ini. Oke. Coba kita lihat hasil akhirnya. Sudah mirip. Ini saya besarin sedikit. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, gambar pertama sudah selesai. Gambar kedua, kita sekarang menginput gambar kedua sesuai dengan hasil akhir yang akan kita tuju. Tuh, gambarnya adalah gambar jam. Caranya masih sama dengan cara pertama. Kita klik menu sisipkan, kemudian klik gambar, lalu upload dari komputer. Karena gambar yang kita inginkan sudah ada di dalam komputer saya, jadi saya tinggal upload dari komputer. Saya klik jam, lalu saya open seperti ini. Sama dengan cara pertama, saya perkecil ukuran dari si jam ini. Mungkin saya buat di sini 2 cm lebarnya, dan tingginya saya buat mungkin 4. Lalu saya lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Oke, sudah hampir cocok. Lalu saya perkecil secara manual karena tinggal sedikit lagi. Ya. Oke, cukup seperti ini. Oke, gambarnya sudah. Lalu gambar ini akan kita letakkan sama seperti hasil akhir. Letakkan agak di tengah pada paragraf kedua. Oke, caranya sama. Tetap kita pilih bagian bawah ini, klik gambarnya. Seperti ini, artinya gambarnya masih dalam keadaan aktif, terseleksi. Saya pilih bagian kemas teks. Nah, lalu saya atur bagian seperti ini. Oke, yang seperti ini. Gambarnya sudah. Kita tinggal mengatur sampai di mana atau di mana posisi dari gambarnya, terserah. Mau di mana kita posisinya. Contoh seperti ini. Kita anggap sudah cocok ya posisinya gambarnya. Oke. Sini nanti ada untuk pewarnaan ulang di opsi gambar, boleh kita warnai. Ada untuk kerapian teks. Ini kerapian teks. Itu sama tadi. Kemas teks, pisahkan teks, sama seperti ini. Kita klik gambarnya. Ini kerapian teks kita hilangkan dulu. Kita klik gambarnya. Ini langsung ada. Oke, kalau sudah selesai,
langkah selanjutnya kita input gambar yang ketiga. Nah, tadi hasil akhir kita buat sebanyak 3 gambar. Gambar terakhir adalah gambar jam. Kita input, caranya tetap sama, sisipkan gambar, lalu upload dari komputer. Upload gambar jamnya. Oke. Tadi untuk memperkecilnya kita tetap masukkan angka yang kita inginkan biar lebih mudah mempercepat kerja kita dalam pengolahan dokumen. Contoh di sini saya buat 3 kali 5. Saya lihat gambarnya. Oke, gambarnya sudah. Lalu di sini saya buat tetap kerapiannya kemas teks. Lalu saya geser di sini. Ini gambarnya kebesaran, saya kecilkan saja secara manual karena tinggal ukurannya tinggal mencocokkan saja. Saya klik seperti ini. Oke. Saya atur posisinya, mungkin kebesaran sedikit, saya perkecil lagi. Kita lihat hasil akhirnya. Oke, gambar yang kedua sepertinya salah. Gambar yang kedua kita perkecil dikit. Masih belum. Saya besarkan sedikit. Terlalu besar. Oke. Oke, sudah cocok dengan hasil akhir, sudah mirip. Ini, untuk sini sedikit. Oke, sehingga kita memiliki hasil yang sama dengan hasil akhir. Oke, cukup mudah ya. Tadi, yang pertama yaitu ruler. Untuk mengatur posisi dari paragraf kedua, kita pakai ruler supaya dia agak mencolok ke dalam sedikit, lebih mudah sebenarnya. Lalu untuk menginput gambar, klik menu, sisipkan gambar, klik dulu seperti ini. Oke, opsi gambar sudah bisa kita tutup ya apabila kita sudah selesai melakukan pengeditan. Seperti ini, gambarnya sudah jadi. Gambar kedua, gambar ketiga. Apabila gambar seperti di depan atau di monitor kita, berarti menandakan bahwasanya gambar tersebut sedang aktif atau sedang terseleksi. Untuk mengambil pengaturan atau properties dari pengeditan gambar ini, kita klik opsi gambar. Ya, kita klik opsi gambar. Yang ini ukuran untuk mengatur ukuran dari si gambar tersebut. Ini kerapian teks, di sini banyak pilihan. Ini margin teksnya, untuk posisi dan lain sebagainya. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, saya katakan tadi, prinsip kerja dari Google Dokumen ini persis dengan prinsip kerja dengan Microsoft Word. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, yaitu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.